Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama-sama, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara dalam kewajiban mengenal Allah dengan mengenal diri, artinya bukanlah kita mengenal diri kita, tetapi mengenal keakuan Allah pada diri. Kalau kita mencari kebenaran dan pembuktian dari sebuah kajian, maka pada saat ini kita akan menuju kepada salah satu sifat nyata bagi Allah sebagai sebuah wujud diri. Itu yang dikatakan wujudnya diri adalah Al-Quran. Mana Al-Quran yang dikatakan wujud sebuah diri? Inilah yang harus menjadi wujud pertama dari kajian yang paling penting. Kita lihat, kalau hubungan diri dengan Al-Quran itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hakikat Allah dan Muhammad. Bercerita tentang hakikat Allah dan Muhammad melalui riwayat terjadinya sebuah umat. Itu kesimpulan dari Al-Quran. Dalam masa ini kita berkewajiban untuk melihat mana wujud kesamaan diri dengan Al-Quran yang dimaksud. Kalau dalam kodrat Al-Quran ini adalah hakikat Allah dan Muhammad berwujud sebuah diri, dihimpun dalam Al-Fatihah. Sehingga kodrat Allah pada diri kita itu adalah hayatnya Al-Quran. Mana batin Al-Quran itu, itulah yang menjadi diri bagi kita. Nah, kita akan buktikan nanti surat-surat, kodrat-kodrat surat yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya seluruh himpunan diri dan himpunan ayat ditetapkan kepada Al-Ikhlas. Makanya kalau orang baca Al-Ikhlas mau tidur dengan ilmunya, Allah berikan hidayah 3 kali khatam Quran. Tapi tahu apa rahasia Al-Ikhlas itu?
kalau kita tidak melihat makna tersirat Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu, kita tidak akan diberi hidayah 3 kali hatam Al-Quran. Begitu pentingnya. Jadi nanti kita lihat bagaimana yang dikatakan wujud Al-Quran itu adalah diri, wujud asal Al-Quran adalah wahyu. Di mana Al-Quran itu pada diri kita. Nah, nanti kita akan belajar mengupas pencarian wujud Tuhan dalam diri, yaitu bagaimana berinteraksi antara Tuhan dengan manusia dalam kodrat yang sama, yaitu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini akan menjadi pokok kajian kita ke depan. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini adalah induk kajian. Barang siapa yang telah memperjalankan rohaninya dengan Al-Ikhlas, maka dia diberikan satu kemampuan wahyu yang mana apabila gurunya bicara sekali, dia bisa menerima dan mengembangkan 5 kali. Itu hebatnya kalau rohaninya sudah tersambung dengan Al-Ikhlas itu. Dan ini akan menjadi pokok pelajaran kita ke depan nanti. Bagaimana mendirikan Al-Quran dalam diri kita. Nah, ini yang paling penting. Dan seperti wujud kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu ada 3. Pertama disebut dengan Al-Qara'an. Nah, apa yang dimaksud Al-Qara'an? Yaitu kara itu membaca, an itu adalah diri yang batin. Nah, ini jadi kita bagaimana membaca wujud batin surat itu. Di mana batin surat itu di diri kita. Nah, yang kedua Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu mentadabur diri batin. Bagaimana menghadirkan diri batin tadi yang menjadi wujud Al-Quran tadi. Kita bagaimana cara menghadirkannya? Nah, seperti itu. Yang ketiga Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Membaca dan melihat. Nah, gitu. Jadi kalau kita cuma bisa membaca tapi tidak bisa melihat isi yang dibaca, berarti belum sampai perbuatan itu kepada Allah. Untuk itu jamaah sekalian, makanya kita melihat kodrat, ya, ada 4 kodrat besar di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu ibarat sebuah wujud yang berdiri, makanya dikatakan Al-Quran itu adalah hakikat dirinya Allah dengan Muhammad. Nah, itu wujudnya. Mana buktinya? Nanti kita lihat. Kodrat dirinya itulah Al-Ikhlas. Maujudnya itulah An-Nas. Ya. Nah, tajali sifatnya itulah Al-Fatihah. Dan wujud daripada semuanya itulah syahadat. Dan hayat kehidupannya itu adalah bismillah. Jadi kalau sudah berdiri Al-Quran itu, bismillah itu kepalanya, Al-Fatihah itu diri batinnya, Al-An'am itu adalah batin jantungnya. Dan lihat lagi Al-Kahfi, surat Kahfi itu adalah alam Baitullah. Alam Baitullah pada diri kita. Nah, begitu juga dengan surat lain akan kita lihat nanti bagaimana kita mentajalikan surat itu di dalam diri kita. Sehingga nuzul Quran itu adalah diri. Makanya kalau 17 Ramadan nuzul Quran, kenapa ke diri? Kenapa di saat kita tidak makan, tidak minum, Al-Quran dinuzul ke dalam diri? Karena batin-batin diri kita berasal dari batin Al-Quran. Nah, gitu ya. Batin diri kita, batin jantung Al-An'am, batin Baitullah. Nah, kita lihat itu Al-Kahfi, diri nur hayat Allah An-Nas, wujud Allah diri kodrat rohani Al-Ikhlas, tajalli batin mazahir kepada batin bismillah. Semua ini batinnya di dalam diri kita. Makanya manusia itu kitabullah, kitabnya Allah.
Makanya kita diharapkan oleh Allah untuk mencapai derajat dirimu. Jadilah dirimu ayatnya Allah, rohanimu hayatnya Allah. Berarti ayat yang hidup. Sudahkah kita merasakan ayat hidup? Belum. Karena Al-Ikhlas belum dikupas untuk memperjalankan rohani kita. Makanya kalau orang kita pergi yasinan, terus kita ketinggalan surat Yasin, boleh kita baca Al-Ikhlas sebanyak 83 kali mengikuti Yasin. Disahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Ikhlas adalah umul atau kekuatan oleh ayat. Itu adalah kekuatan asal usul daripada ayat karena hakikat Allah dan Muhammad. Inilah ayat. Jadi kalau didirikan Al-Quran itu batinnya seperti diri manusia, tetapi itu adalah hakikat Allah dan Muhammad. Ada zat, ada nur. Nah, inilah yang dikatakan. Nanti diri-diri sifat-sifatnya seperti batin-batin lain. Nah, nanti muncul tuh di surat-surat ini. Setelah kita dirikan melalui Al-Ikhlas. Jadi Al-Quran itu, nuzul Al-Quran itu adalah diri. Maka batin-batin Al-Quran seperti Al-Fatihah, bagaimana tajalli batin Al-Fatihah itu dalam diri kita. Setelah semuanya bertajali nanti di Al-Fatihah, baru mewujud dia dengan Bismillah. Nah, nanti itulah yang akan menjadi pacuan daripada kedepannya. Kemuliaan Allah meliputi sekalian alam. Inilah wujud diri batinnya Al-Quran. Tetapi yang ditulis itu, ini adalah Lauh Mahfuz. Nah, yang tertulis itu namanya Lauh Mahfuz, sifat nyata, dinyatakan berupa tulisan. Tapi kodrat yang sebenarnya bukan Lauh Mahfuz, tetapi wujudnya manusia. Jadi bukan kertas itu Al-Quran. Al-Quran ini adalah wujud diri, dan kertas itu adalah Alkitabnya. Jadi begitu jamaah sekalian. Seperti lam, la, la. Nah, la ini lihat kita punya tali jantung seperti ini, la, alifnya sir. Makanya tali nyawa yang tidak berdarah. Nah, inilah alif yang tersirat. Nanti jadi bukan kita seperti yang pernah kita dengar orang bilang, oh huruf-huruf Al-Quran pada diri, alif di sini, ba di sini, ta di sini. Bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud Al-Qur'an, Al-Quran, Al-Qur'ain adalah kodrat hakikat ayat itu, batin-batinnya ada di wujud diri manusia. Iya, kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah itu hanya ada dalam diri manusia, bukan di dalam kertas itu. Nah, jadi kita harus mulai meningkatkan martabat dan derajat Allah pada diri kita dengan kita mentajalikan, mengkaji umul ayat, yaitu dikatakan dengan Al-Ikhlas. Apa betul yang dinamakan ikhlas? Apa maksud dan Al-Ikhlas itu? Kenapa ada tulisan Al-Ikhlas tapi tidak tertulis dalam suratnya? Ada apa? Ya, di sini akan tahu mana diri yang zahir, mana diri yang batin. Nanti akan bertemu di dalam ahad bilnya al-zatil ahad. Kenapa ahad awalnya, ahad akhirnya? Nanti akan tahu bagaimana hubungan awal dengan akhir dalam satu ahad. Nah, bagaimana nanti hubungan kodrat zahir dan batin di diri kita nanti akan bisa diterjemahkan setelah kita belajar bagaimana mencari diri dan bersifat Tuhan dan mencari Tuhan yang bersifat diri. Nah, inilah yang akan dipertemukan di dalam solat. Inilah kehebatan Allah menyembunyikan perjalanan untuk pertemuan kita dengan Dia. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Akhirnya kita sudah bisa berpikir, rupanya yang dikatakan ayat suci adalah batin-batin wahyu yang menjadi kodrat dari surat itu. Tetapi ada yang muqamat, ada yang mutasyabihat. Jadi kalau mutasyabihat itu ayat-ayat
yang hanya berlaku untuk zaman Nabi. Tapi kalau Muhammad itu yang berlaku untuk zaman Bani seperti kita ini. Nah, di situ juga nanti ada ayat-ayat Sa'ud Matsani, yaitu ayat yang berhubungan dengan diri manusia. Nah, seperti An-Nas. Nah, ini diri an aja semua yang menjadi tujuan. Al-Quran an, An-Nas, An-Nisa. Nah, diri an ini adalah diri batin atau diri rohani bagi kita. Nah, inilah pencarian diri kita dalam pencarian hakikat diri Allah di dalam wujud batinnya Al-Quran, yaitu manusia yang dinuzul setiap bulan Ramadan. Nah, ini makanya Al-Quran itu tidak dinuzul ke kayu, ke sumur, ke batu, tapi dinuzul ke diri kita. Nah, itu yang disebut 17 Ramadan, insyaallah. Nah, jadi dengan kita mengkaji nanti sebagai perjalanan dari Al-Ikhlas, kita siap-siap belajar bagaimana apa yang dikatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dia akan pecah 7 itu. Nah, kita akan tahu bagaimana melihat dan memperjalankan sir atau rahasia di dalam Al-Ikhlas itu. Bagaimana kita melihat dan memperjalankan tajallinya Allah di dalam Al-Ikhlas sehingga hayat Allah, maka inilah yang dikatakan kitabullah. Jadi kalau sudah hayat, enggak kertasnya yang hidup bernapas, tetapi kita yang hidup bernapas. Makanya dikatakan kitabullah. An-nasud al-ma'idum mahmudun al-nasud ara'il bi kitabullah. Sesungguhnya kitabku adalah hayatnya yang berwujud sebagai manusia. Itulah jalan untuk mencari yang dihalalkan. Inilah makanya wa fi anfusikum afala tubsirun, dengan man arafa nafsahu, barang siapa yang bisa mencari diriku, waqad araha rabbahu, maka dia akan menemui, dia akan tahu siapa, bagaimana ketuhananku. Tapi kalau sebaliknya dia tidak mendapatkan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang telah dibodohkan atau bodoh sama sekali. Nah, ini juga harus betul-betul jangan menjadi khailantul nafsah. Jangan kita menjadi orang bodoh yang tidak kenal Allah. Nah, itu kalau nafsun adrabbahan, bagaimana kita ini tidak mengenal Allah. Nah, harus kita wajib mengenal al-waludin marifatullah. Setelah kita mengenal namanya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu adalah nama, belum wujud Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang memakai namanya. Ini yang dikatakan awaludin ma'rifatullah. Kita sudah mengenal namanya, maka kita wajib mendirikan hakikat ketuhanan adalah diri. Mencari diri, dapatkan Tuhan. Mencari nama, dapatkan diri. Nah, inilah Al-Quran. Maka jangan kita berpikir, oh ini kemuliaan tubuh ayat, rohani hayat, la maujudun illallah. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa kita bongkar untuk menuju kebenaran, maka belum dikatakan orang itu benar. Dia belum melihat diri tersiratnya, dia belum melihat jalan tersirat dirinya kepada Allah, tapi dia sudah mengaku dengan keyakinan. Sesungguhnya itu adalah orang yang fasik, hanya mengaku tetapi dia tidak menjalankan bagaimana perjalanan dirinya kepada Allah. Nah, inilah kita harus mentadabbur Quran sehingga kita tahu kalau kita membaca bismillah terasa dan terlihat bagaimana batin Allah itu datang dan bangkit menuju diri kita. Biismi Allah wa rahman menuju jasad, wa mani rahim menuju insan. Nah, kalau sudah ayat ini menjadi tajalli batin kita, tapi kalau belum tahu kita bagaimana cara menjalankan ayat ini dalam diri kita, maka ayat yang dibaca itu hanya sebuah tulisan. Bahkan bisa-bisa tulisan Allah itu jadi Tuhan, karena kita tidak tahu siapa wujud yang ada dalam tulisan itu.
Inilah pentingnya kita mentadabbur diri pada Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Baik, kita lakukan muzakarah. Selalu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik untuk menyampaikan amanahnya, jamaahnya. Insyaallah, terima kasih Buya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih Buya. Insyaallah. Wawasan besar buat kami semua. Kami mohonkan semoga Buya selalu sehat. Jadi nanti kalau Mbak Eka sudah berpulang ke rahmatullah itu harus kodrat Al-Quran, ya. Nanti dia bilang wal yasin wal Qur'anil hakim. Orang yang tidak berkodrat Al-Quran tidak akan sampai dia pulang kepada Allah. Wal Qur'anil hakim. Betul? Gitu. Yang akan membimbing kami semua. Insya Allah. Insya Allah, ya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada yang bertanya, Buya. Oke. Coba saya mulai terlebih dahulu. Kajian Buya tadi tentang Bismillah. Mohon izin, saya tadi tidak mencatat jelas dari kelima yang kodrat dan yang dari Al-Fatihah, dari batinnya yang dan Anas dari maujudnya, Buya, seperti itu. Mohon maaf, saya terpaku dan Buya dan masih belum sepenuhnya bisa mengikuti. Mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah saya bahagia sekali karena ada wawasan baru yang belum pernah kami ketahui, insya Allah. Ya. Contohnya apa? Kita contohkan begini. Qul huwallahu ahad. Nah, artinya apa? Qul huwallahu ahad. Allah. Katakanlah artinya Satu. apa? Bagaimana? Katakanlah Allah satu. Nah, coba katakan kalau bisa. Nggak bisa. Nah, kan? Nah, berarti kalau mengulang-ulang ayat bukan mengatakan namanya. Coba katakanlah Allah satu. Nah, seandainya ini Buya yang bilang, Mbak Eka, katakanlah Allah itu satu. Coba. Itu mah yang tadi diulang-ulang lagi. Nah, itulah contohnya, ya. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena Al-Quran. Kita harus berbicara dan melihat. Nah, itu Bunda, yang Al-Quran itu yang belum. Nah, Al-Quran mengenal dan melihat. Itu Al-Quran. Kenapa? Qaf kesempurnaan, U domah U berarti U domah U berarti batin, rahasia. Ya. Nah, ain memandang. Jadi kita harus bisa membaca dan memandang. Untuk membaca dan memandang itu kan terkait dengan mata batin, seperti itu Kak Buya. Seperti itu Kak Buya. Iya, kalau itu dibahas nanti kan kita harus belajar dulu. Ya, kita harus belajar dulu siapa yang memandang, apa yang dipandangkan, begitu. Kalau kita tidak mungkin mampu memandang Eka karena Allah itu sangat mulia sekali. Tetapi dirikanlah diri hakikat bagi diri dia, mana kodrat dia yang mampu memandang dia. Itulah makanya dikaji. Kita hanya menyaksikan kodratnya memandang dia. Nah, seperti itu. Kita ini apa? Ya kan? Makhluk yang paling lemah. Jadi tidak mungkin kita mampu
yang mampu sama kayak kita mengenal Allah. Siapa yang mampu kenal dengan Allah? Nggak ada. Tapi ada yang mampu kenal dengan Allah. Siapa? Kodratnya sendiri. Itulah diri hakikat. Yang kalau di sholat tidak bersekutu dengan Allah, kalau dia menginjak sajadah tidak berdosa dia. Nah kan gitu. Nah sama kayak kita sekarang, ya kan? Kalau kita bercerita tentang diri, mana wujud diri batinnya Allah yang bisa mengenal Allah itu lebih dekat. Itulah kodrat Al-Quran yang sebenarnya. Kodrat Al-Quran beda. Ini beda juga dari yang ihsan itu yang ya. Bedalah. Ya, karena kalau kita kul huwallahu ahad, kalau kita sudah menyebut satu, tidak boleh sebut ihsan lagi, tidak boleh yang lain lagi. Ini sudah satu, ya. Nah, tidak boleh menghadirkan apapun di situ kecuali wujud yang mengenal dia tadi yang akan menyaksikan. Nah, contoh kul huwallahu ahad. Nah, ini kan menjadi pelajaran kita ke depannya nih. Karena kalau orang tidak membahas al-ikhlas, tidak halal semua dia kaji. Ingat pesan saya, orang yang belum menjalankan rohaninya di dalam rahasia al-ikhlas, dia belum berhak mengamalkan ayat-ayat Allah. Ingat itu. Berarti yang selama ini dibaca cuman bacaan aja. Iya. Al-Quran. Bukan Al-Quran tapi Al-Quran. Al-Quran. Quran namanya, bukan Quran. Quran. Jadi itu. Ya, nah silakan kalau ada yang bertanya silakan. Rupanya sudah ada yang bertanya Bu ya, silakan. Iya. Ya, Dayulinar dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu ya bilang nuzul Quran di bulan Ramadan. Ya. Terus kalau nuzul Quran yang masuk ke tubuh itu apa maksudnya Bu ya? Sama. Karena waktu dia kalau nuzul Quran hitungannya tetap 17. Betul tidak? Nah, 17 Ramadan di dalam 17 rakaat. Kalau kita keseharian, kita sudah menghadirkan diri Al-Quran itu menyembah Allah. Nuzulnya 5 kali sehari semalam. Gitu. Nuzulnya luar biasa. Nah, sama nuzul Al-Quran. Kenapa? Diri itu wahyunya Allah. Ya, diri itu wahyunya Allah. Jadi itu yang dikatakan nuzul, terbuat dari wahyu, ilham, laduni, irhas, haddam. Jadi 5 penyebab diri itu ada, makanya jatuh 5 kali sehari semalam. Ya, nah jadi itulah yang akan dinuzulkan kepada Allah. Jadi Allah menuju diri, nuzul namanya. Diri menuju Allah dengan kekuatan wahyunya, itu juga namanya nuzul. Nah, jumlahnya tetap 17 dalam hitungan 17 rakaat atau dikatakan bulan 17 Ramadan. Kalau dia jatuh ke alam Madan dan dengan din. Kalau yang 24 jam sehari-hari ini sebelum puasa itu namanya din. Din itu Islam, agama. Tapi kalau jatuh ke alam, jatuh ke alam yaitu jatuh kepada fardu kifayah, yaitu namanya dan Ramadan, ya. Don jatuhnya dan. Tapi kalau jatuh ke dalam hubungan ibadah kepada Allah itu namanya din atau dikatakan dal alif nun atau Islam. Yang gitu. Makasih Bu ya. Insya Allah. Baik. Lanjut. Masih bertanya. Silakan sekarang gilirannya Buddha. Mohon maaf lagi ke Lidah. Ustazah Rati, silakan. Iya, silakan. Terima kasih Bunda Eka. Terima kasih Bu ya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buya, tadi kodrat untuk bisa diri kita kitabullah jadi kitabullah itu kan ada kodrat Allah. Kodrat yang mana Buya? Nah, Itu gitu ya. atau yang mana? Kalau disebutkan al-ikhlas itu ahad, ahad berarti ahad. Yang ahad itu Ini jarang orang bisa bahas ini. Ya. Orang berpikir ahad satu. Nah, ya kan? Tetapi dia tidak melihat ada alif berdiri, domah hakikat, rahasia, ahad. Kul huwallah, ya, ahad, 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 nggak pernah orang berpikir karena dia tidak mencari Tuhan. Ya, kalau orang mencari Tuhan, sedikit pun miring alif itu dia akan kaji, karena semua adalah tanda-tanda kepada Allah. Jadi yang dikatakan hakikat Allah itu seperti diri itu ya. Kitabullah ini apa? Tubuhnya ayat, rohaninya hayat, bulutnya dalil Allah. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku kebenaran sebuah ilmu. Kalau tidak atas nama dalilku, belum ada kebenaran sebuah ilmu. Kita contoh dalil apa? Hadis bukan dalil, bukan bidahlihi, bukan dalil batin, bidahlihi dalil, bi batin, dalil batin. Nah, kita kaji seperti ini, kita sampaikan, berarti dasar dalil kita dari batinnya Allah. Itu yang dinamakan munajat, ya, kauni, ma'rifat, itu dalil. Ma'rifat pun termasuk dalil Allah. Cuma dalil yang tidak berlandaskan kepada tersirat itu adalah orang fasik. Dan contohnya apa? Dia tidak melihat perjalanan yang nyata di dalam Al-Quran yang disembunyikan, tapi dia berkata dan bermakrifat, itu orang fasik. Nah, itu kita hati-hati. Orang yang tahu tidak kenal tapi jadi guru. Nah, itu kita hati-hati. Orang tahu ceritanya tapi dia tidak kenal, tapi kesempatan jadi guru ada. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi inilah yang dikatakan kitabullah, dalilnya Allah, kodratnya ayat, hidupnya hayat Allah. Nah, kalau dipertemukan ayat dengan hayat, berarti inilah kalimatul haq, ayat yang hidup. Siapa ayat yang hidup? Itulah kita. Nah, itu yang dikatakan ma'ul hayat, yaitu ibunya dari seluruh yang hidup adalah manusia. Ibunya dari seluruh yang hidup di bumi ini adalah manusia. Tempat semua bertuhan kepada Allah adalah manusia. Ilahin nas. Jadi hanya manusia itu karena dia tidak tahu siapa dia selalu menghinakan diri. Dengan apa? Bukan hanya dengan keburukan, dengan kebaikan juga. Apalah artinya saya cuma berasal dari segumpal tanah, setetes mani. Itu kan dia hinakan. Kenapa? Itu kajian buat orang yang sombong. Tapi orang yang membesarkan Tuhan dengan kajian memuliakan diri, bukan menghinakan diri. Bagaimana Tuhan bisa bersemayam di dalam dirinya? Wa fi anfusikum afala tusirun. Kalau dia melakukan cuma apa? Aku dari tanah, aku dari setetes mani, aku dalam prasangkamu, langsung dijawab sama Allah. Kalau cuma begitu, bukan aku Tuhanmu. Nah, begitu. Maka dikatakan aku di dalam prasangka. Kalau kita punya pengetahuan tidak berderajat kepada Allah, maka Allah tidak berderajat pada diri. Apapun yang kita sampaikan tidak akan sampai kepada Allah. Apapun yang kita lakukan tidak dinilai oleh Allah. Nah, ini hakikat dari kitabullah itu adalah ini yang hidup ini.
Makanya kalau nanti ustazah sudah tercapai makomnya, hati-hati bicara ya. Hati-hati bicara, jangan mudah. Wah, nggak saya izinkan kamu pergi juga, nanti jatuh baru tahu. Kalau Al-Quran sudah bicara alam murka. Nah, hati-hati ya. Jadikan untuk mencari keselamatan. Saya pergi bu atau atau mami atau mama, insya Allah ya Allah. Kalau Al-Quran, hati-hati di jalan. Jadi kalau sudah Al-Quran yang menasihati, alam pun akan melindungi. Nah begitu ya, paham? Insya Allah Buya, syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus pintar-pintar menjaga ya. Kalau kaji ini berhubungan dengan derajat, berhubungan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah, maka kita harus menciptakan keindahan hidup. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah berkata yang bersifat murka. Karena kalau kalammu sudah hidup di mata Allah, alam berpikir kamu perintahkan, ternyata kamu cuma menyumpah aja, kan gitu. Tapi di mata Allah tidak ada yang main-main. Makanya dijadikanlah kekuatan yang kita dapatkan dari Allah untuk menyelamatkan diri dan umat. Begitu. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Insya Allah. Insya Allah, rupanya alhamdulillah belum ada yang bertanya Bu ya. Oh gitu. Jadi ente mau tanya gitu. Kalau nggak ada yang bertanya berarti saya yang harus mencari pertanyaan Bu ya. Iya, mungkin yang lain hobinya menonton gitu. Jadi ya udah biar aja mereka nonton kita cerita ngaji. Nanti kalau udah mau nanan, kalau dia mau nanya nanti kan dipencet sendiri tanda tangannya. Iya. Ya udah silakan. WK. Ya. Menyikapi tadi dari Ustazah ya. Kebanyakan sih. Takutnya gini, tadi bercerita tentang fasik seperti itu. Kadang kan setelah tidak sadar itu mungkin bisa saja kita melakukan gitu. Bisa diperjelas ya, karena takut nggak pengen jadi orang yang seperti itu. Makanya kita Al-Quran itu kan menyempurnakan 3 kodrat di dalam diri kita. Kita kaji alif menyempurnakan batin kita. Kita kaji alam menyempurnakan diri kita. Kita kaji mim menyempurnakan insan kita, akal kita. Jadi iman, ilmu, akal itu disempurnakan oleh Allah kalau kita sudah kaji Al-Quran ini. Ya, alif lam mim. Alif berpotensi batin dimiliki oleh ilmu. Lam berpotensi kodrat dimiliki oleh akal. Mim berpotensi umat dimiliki oleh iman. Jadi akal, iman, ilmu. Nanti insya Allah itu akan sempurna. Kenapa? Sempurnanya manusia setelah kehadiran Allah. Begitu juga Allah selalu menyempurnakan dirinya dengan menghadirkan umatnya. Inilah yang dikatakan ibadah, bagaimana selalu terjadi pertemuan di dalam sholat. Maka kita semakin sempurna gitu. Betul. Insya Allah. Nah, perjalanan batin ya Bu ya. Iya, makanya janganlah kamu cari orang yang hebat untuk mengajarmu, kata Allah. Jangan kamu cari orang hebat, tapi carilah orang yang bisa bikin kita hebat. Nah, gitu ya. Alhamdulillah ya, sudah ada yang mengangkat tangan. Oh iya, silakan. Dipersilakan Bunda Maya. Terima kasih Bunda Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bu ya, alif lam mim itu adalah kunci pembukanya Al-Quran itu sendiri Bu ya?
Passwordnya, kalau sekarang di HP namanya password. Iya. Ya, passwordnya Bu ya. Iya, passwordnya. Iya. Kalau kita tidak mengerti, kenapa password? Kalau kita tidak tahu tentang alif, kita tidak mau mana kajian tentang Tuhan di Al-Quran itu. Kalau kita tidak tahu tentang lam, kita tidak tahu mana yang kaji diri, mana yang untuk alam. Kalau kita tidak tahu tentang mim, kita nggak tahu mana Tuhan, mana yang alam, mana yang diri. Padahal digabung semuanya menjadi Allahu alam. Nah, gitu. Nah, sesungguhnya Allahu, aku, Allah, alam. Apa alam? Bukan alam nyata. Al-am, alamnya am. Ya. Diri itu ya Bu ya. Iya, makanya begitu. Itu dikatakan al-am, alam am, wujud am. Wujud am ini zahir yang terbentuk, rupa-rupanya yang terlihat. Nah, maksudnya itu yang di dalam diri itu, gitu. Oh ya. Berarti kuncinya pembukanya hanya kita harus tahu itunya aja dulu Bu ya. Jadi Iya. kita bisa memisahkan apa antara alif lam dan mim itu Bu ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kita buktikan kalau mereka nggak bisa dipisahkan. Contoh, alif lam mim, Allah alamnya Muhammad. Kita buka lagi, kita balik, mim alif lam, Muhammad alamnya Allah. Diambil dari tengah-tengah juga boleh. Lam mim alif lam alam Muhammad Allah. Sama aja, semuanya sama aja. Bolak-balik sama aja. Nah, itu tadi. Lalu bagaimana dengan alif lam ro Bu ya? Nah, itu beda. Kalau ro itu sudah masuk kepada kalam. Nah, berbicara firmannya, hadisnya, semua itu ro. Nah, sama dengan shot. Nah, shot ini adalah gerakan. Ya kan? Nah, ini sudah ada wujud alam, wujud ini semua. Tapi itu sudah banyak dia jadinya. Tapi kendalinya di bawah alif lam mim atau Allahu alam. Insyaallah. Insyaallah. Kasih Bu ya penjelasannya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya pertanyaannya terjawab sudah. Tanya-tanya di hati. Terima kasih penjelasannya, insyaallah. Iya, karena selama ini kita salah paham. Apa salah paham? Mencari yang enggak ada. Ya kan? Nah, udah jelas enggak ada dicari. Perintah Allah itu mencari yang ada. Gitu. Ya kan? Allah itu ada, wujud. Betul enggak? Nah, kenapa enggak adanya yang dicari? Adanya harus dicari. Mana adanya Allah? Wa khalaqtuka la'ajalika wa khalaqtu li'adli. Aku ada karena engkau, engkau ada karena aku. Berarti adanya kita menunjukkan adanya Allah. Kenapa enggak kaji aja siapa kita? Iya. Nah, gitu kan? Malah kemana-mana belajar, ke sana ke sini, ke sana ke sini, aduh sampai macam-macam lah ya. Nah, kenapa? Karena dia mencari yang enggak ada. Dia pikir Allah di mana ya? Padahal yang mencari itu yang harus dicari. Nah, gitu. Silakan. Insya Allah, alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Insya Allah. Untuk selanjutnya Bunda Siti Fatona dipersilakan waktunya. Ini layarnya coba dibuka layarnya. Terima kasih Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ana mohon diterangin kembali Bu ya tentang Al-Quran itu membaca dan melihat tadi Bu ya. Ya. Kenapa Al-Quran ini berawal dari
asal usulnya berawal dari wahyunya Allah, ya, yaitu berawal dari kauni. Kauni ini berbahasa Allah dari batinnya sendiri karena dia ingin menjadi Tuhan. Setelah dia jadikan sebuah kodrat yang bernama diri, maka dia bicara dengan dirinya, itu dinamakan dengan kauli, kauli, ya, dia bicara. Nah itu kudsi, kudsi itu kudus, kudus itu wahyu, wahyu itu Al-Quran. Nah gitu. Jadi kalau kita ingin mencari Al-Qurannya, lihat cerita kemarin, berarti kita harus mencari yang tersiratnya di dalam yang tersurat. Kalau yang tersurat itu qiraat, bacaan, tapi yang tersirat itu qiraah, kekuatan. Itu bedanya qiraat dan qiraah, gitu ya. Kalau yang tersurat itu namanya qiraat. Nah, kalau yang di dalam yang tersurat dinamakan tersirat. Tersirat itu disebut dengan qiraah, yaitu zat yang bergerak. Nah itu yang harus dicari, itu yang ayat suci. Itu paham? Insya Allah Bu ya. Jadi diikuti nanti waktu kita mengkupas Al-Ikhlas itu nanti insya Allah itu, karena itu tiang kaji. Al-Ikhlas itu induk kaji. Al-Ikhlas adalah untuk dasar menjemput marwah kaji. Tidak ada orang yang mampu memahami kaji sebelum kodrat Al-Ikhlas itu masuk ke dalam diri dia. Itu tidak ada yang mampu itu. Semua cerita kosong kalau dia belum mengalami masa wujud ahadnya Allah. Gitu. Kalau masih banyak dilihatnya belum, tapi kalau dia sudah melihat yang satu itu banyak, yang banyak itu satu, sudul kasroh fil wadah, kusudul wadah fil kasroh, itu baru benar. Kita percontohkan apa? Semua ayat, semua huruf itu berasal dari alif, asalnya dari alif, keluarnya ke kiri, alif menjadi ba, ba menjadi ta. Nah sekarang bisa nggak kita melihat ta itu asalnya alif, ba itu asalnya alif? Bisa nggak melihat itu alif? Tapi kalau kita masih melihat ba, berarti kita belum belajar melihat isinya. Itu contohnya seperti itu, ya. Kalau ba asal dari alif bernama bi, bi itu adalah billah atau batin, gitu. Nah nanti kita belajar atu-atu itu, ya. Insya Allah. Terima kasih ya. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan mau direndahkan. Kalau guru kita mursyid, semut hitam di atas batu hitam dalam tempat yang hitam, bisa kita kaji. Itu jaminan guru kita mursyid. Cuma kalau guru kita tidak mursyid, yang hak, tidak bertauhid kepada Allah, hanya menceritakan sebuah cerita, tetapi dia tidak pernah melihat bagaimana cara semut hitam di atas batu hitam bernapas. Iya kan? Baik, silakan. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Terus selanjutnya Bunda Nur Aini, dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, jadi menurut kalam Bu ya tadi bahwa Al-Quran itu terbagi 3. Pertama Al-Qur'an, kedua Al-Quran, ketiga Al-Qurain. Jadi Al-Quran itu adalah membaca, melihat, mengenal, dan memandang. Jadi pertanyaan saya Bu ya, siapa yang mampu mengenal Allah adalah kodratnya sendiri. Mohon penjelasannya di situ Bu ya. Iya. Kalau dikatakan segala yang hidup itu adalah nurani, segala yang jadi itu, yang hidup itu adalah rohani, segala yang
terlihat itu nurani dan segala yang batin adalah rabbani. Nini aku punya semuanya. Bisakah kita membedakan titik 1, titik 2, titik 3? Siapa yang bisa kasih nama berbeda? Terus dan sama di Iya, tidak bisa kan? Nah, titik itu wujud ada, meskipun dia 3 tapi tetap namanya ada. Berarti yang 3 ini adalah satu bernama titik atau wujud. Nah, seperti itu kita beriman kepada Allah. Disebut nurani, nur aini, nur saya. Disebut rohani, rohani, roh saya. Disebut rabbani, batin, batin saya. Ani saya, inani anallah, sayalah Allah. Kan begitu. Nah, terus bagaimana kita bilang dia 3? Nah, gitu. Itu maksudnya seperti itu, paham? Paham Buya, insya Allah. Terima kasih. Boleh tambah lagi Buya? Iya, silakan, boleh. Pertanyaan yang kedua yaitu menurut kalam Buya tadi bahwa Allah ada dalam diri manusia. Iya. Ya Buya? Iya. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Nah, kalau kita hanya membaca surat dan arti, tidak akan bisa kita memahami ayat itu. Tapi kalau kita kaji wafi fa batin, sesungguhnya dalam batin wafi ampusikum, yang terlihat itu adalah kamu, ya. Afala, dan itulah alam tuf batin sir, rahasiaun batin. Artinya sesungguhnya aku ada di dalam dirimu yang diri yang batin. Nah, inilah diri hakikat. Harus kita kaji dulu wujud suratnya. Kalau kita baca, ini membingungkan. Gitu. Terima kasih Buya, insya Allah. Sama kayak kita pergi Jumatan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, kalau dikaji, rahim adalah diri umat, makom tempat Allah. Berarti kelas orang yang pergi Jumatan itu orang yang sudah bermakom Allah dalam diri dia. Ternyata enggak seperti itu rupanya yang datang orangnya kan. Berarti itulah yang insya Allah paham. Insya Allah ya. Terima kasih atas kalamnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini yang selama ini saya bilang, Allah memang dia Tuhan, tapi belum tentu Tuhan diri menjadi Tuhan di dirimu. Ini yang harus kita tingkatkan. Gitu. Mentang-mentang Allah Tuhan, udah Tuhan kita aja. Enggak. Ya kan? Syarat menjadi Tuhan kita itu tidak mudah. Al-Malik kiyau, Al-Malik harus didirikan. Malikin nas, barulah ilahin nas. Ya, ilah itu Tuhan. Jadi dengan kekuasaan Allah dirikanlah Tuhanmu. Kan gitu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb dengan kekuasaanku, ilah, malik dirikan, ilah Tuhan, nas kamu. Coba dirikan, sembahlah. Nggak bisa. Itu yang saya bilang. Allah memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhanmu. Nah, gitu. Makanya kita harus belajar gitu. Thalabul ilmi waridatul ala kulli muslim. Diwajibkan setiap orang yang mengaku muslim itu belajar. Masih ada kira-kira jemaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.